gitu. Iya. Bicara soal terapi, ada terapi buat bipolar? Terapi bipolar ada sama psikiater sih atau sama psikolog Iya. itu kognitif behavioral terapi ada, CBT itu, terus journaling juga, terus Oke. ada Journaling tadi termasuk salah satu bentuk Iya, terapi ternyata terapi, ya. Oke. terus pokoknya dari psikiater tuh kadang dikasih tugas. Saya dulu pernah psikoterapi setahun sama residen psikiatri. Iya. Itu dikasih tugas, disuruh nyatet mood-moodnya, berapa moodnya hari ini, dikasih rentang angka gitu. Jadi itu ya efektif banget. Saya waktu itu benar-benar teratur banget gitu loh. Oke. Kayak, wih kayaknya perasaan gue nih kayak udah kayak nggak ada Kayak normal gitu. Kayak soalnya saya itu nyatet, rajin lah nyatet gitu karena ditugasin kan gitu, yang dikumpul gitu. Itu tuh benar-benar ngerasa, waktu terbaik dalam hidup lah waktu itu gitu. Jadi kayak terapinya tuh berlangsung setahun tuh berkesan banget buat saya. Iya. Ya, Ada lagi, ayo. Ya, Oke. Nah, mungkin saya tambahin tadi ya, untuk terapi journaling itu. Tadi kan terapi itu kan menuliskan, soalnya menuliskan. Jadi yang misalnya istilahnya kalau Betty lagi main manik atau apa, dia kan tidak terkontrol gitu. Tapi dia menuliskannya dan dia membacanya gitu, bisa membaca terus. Itu kan, jadi itulah kontrol dirinya. Oh ya, ini tadi kan yang seperti dia bilang realistis apa enggak ya. Terus ini aku pas ngasih yang berlebihan, yang apanya ya, senangnya atau khawatirnya atau ketakutannya atau kecemasan gitu ya. Itu kan kontrol buat dia. Jadi bagus juga. Jadi tadi kan karena itu Betty merasa bahwa ini ya aku bisa mengontrol diriku gitu. Jadi akhirnya kayak seperti sadar diri nih aku nih gitu. Saat ini begini, kok ada perkembangannya begini atau mungkin turun atau apa itu. Itu dinamika itu yang akhirnya dia jadi bisa mengontrol dirinya sendiri ya tadi. Jadi dia kalau saya bilang sih sebenarnya waktu kenal pertama Betty saya nggak berpikir malah bipolar gitu ya, gitu ya, karena dia sangat-sangat sangat bersuka cita gitu loh, orangnya juga sangat welcome sama semua orang, sama anak-anak gitu kan. Jadi tapi itu salah satu juga menurut saya kompensasi ya kalau kita bilang transferan untuk supaya tadi tenaga yang berlebihan terus sesuatu yang negatif itu akhirnya kalau dia melakukan suatu aktivitas yang positif itu akhirnya tadi jadi datar kan gitu. Jadi nggak akan meninggi atau merendah gitu seperti itu. Ya, ada yang menarik ingin saya tanyain. Kondisi sekarang ya, Betty gitu. Di kondisi sekarang ini kalau kita bilang yang lagi dihadapin sama Betty fluktuasinya gimana? Sekarang ini masih ada frekuensi di mana kamu masih mengalami manik itu enggak? Kalau sampai hari ini syukurnya nggak ada sih menurut saya. Gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak stabil aja karena obat kan terus diminum. Abis itu yang terakhir tuh manik kan saya seingat saya tuh November. Jadi kayak mungkin masanya belum ya mungkin. Tapi karena manik itu bipolar itu walaupun sudah minum obat kadang fluktuasinya tuh ada aja. Tetap ada. Setahun tuh pasti ada aja gitu. Nggak bisa ditolak karena emang udah dinamikanya. Jadi akhir-akhir ini belum sih, maksudnya semoga enggak ya, soalnya saya nggak suka kalau November itu gimana? November 2021 itu saya ngapain ya? Tuh Pak, pokoknya mungkinnya udah aneh-aneh itu, pokoknya kayak absurd gitu loh, pengen jadi presiden lah, pengen jadi gitu. Iya, jadi kayak ide-idenya banyak banget, terus disuruh nulisin, akhirnya kebanyakannya nggak realistis sih. Energinya benar-benar nggak habis-habis gitu, pikirannya loncat-loncat sana-sini gitu. Ya, berarti tidak ada alasan bagi seorang penderita atau penyintas bipolar untuk tidak kayak bekerja gitu ya, karena setiap orang pasti punya kreativitas yang lebih tinggi. Nggak ada. Jadi ini malah tadi saya agak ini hilang sedikit tadi tentang kreativitas. Justru orang-orang bipolar ini kan perlu mengekspresikan diri. Jadi kenapa banyak justru kayak tadi artis atau apa gitu ya, jadi dia apalagi sekarang medsos kan ya sekarang nggak jadi artis pun nggak apa-apa, dia jadi YouTuber atau apa, jadi mungkin saat dia manik pun dia bisa mengekspresikan diri, itu jadi kayak transfer ke situ, jadi dia agak stabil. Begitu juga depresi, mungkin dia sakit punya suatu keputusasaan atau apa yang berlebihan terus sakit
apa ya istilah galau gitu. Iya. Nah, dia ekspresikan. Ya. Berkarya itu menjadi Mm-mm. salah satu way out ya. Iya, iya. Oke. Jadi kalau dia bisa malah justru mengekspresikannya, ya itu tadi ada hasilnya seperti itu. Jadi memang menurut saya tadi nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Yang penting dia bisa mengekspresikan diri dari pengendalian dirinya. Salah satunya kalau sudah memang terdeteksi, ya tentu saja bantuan obat tadi perlu Iya. juga. Gitu. Feti, ada komunitasnya katanya kalau teman-teman bipolar ini. Iya Komunitas, benar, ada komunitasnya. Jadi namanya Komunitas Bipolar Bali. Komunitas bipolar Bali. Kegiatannya apa aja biasanya? Kegiatannya Bipolar Support Group itu sebulan sekali di hari Sabtu. Itu kita kayak berkumpul gitu, ada satu tema yang ditentukan dan kita bercerita tentang tema tersebut gitu, mencurahkan apa pengalaman-pengalaman manik atau depresinya ketika bipolar gitu. Yeah. Terus sesuai dengan tema tersebut gitu. Terus kalau setiap tanggal 31 Maret itu World Bipolar Day. Jadi memperingati Hari Bipolar Sedunia karena kelahirannya Van Gogh kan 31 atau 30 ya. Malah lupa. Itu dah sekitaran akhir Maret itu, jadi memperingati Hari Bipolar karena itu kelahirannya Van Gogh. Jadi Van Gogh itu kan setelah diteliti tuh tulisan-tulisannya ternyata dia bipolar kayak gitu. Okay. Dan waktu itu kan masih belum psikiater, masih belum terlalu ini gitu. Oke. Baik sahabat Thompson, tidak terasa kita sudah hampir sejam. Closing statement, nah gitu. Jadi kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Bunda Yuli sehubungan dengan topik kita yang hari ini membahas tentang apa sih, bagaimana cara kita memahami dan mengenal lebih jauh tentang bipolar ini. Ya mungkin kalau yang pendek aja saya katakan bahwa bipolar siapa takut gitu loh. Ya kita tidak perlu menakutkan adanya suatu bipolar. Baik juga jangan takut kalau orang-orang di sekitar kita adalah bipolar. Karena di bipolar itu sebenarnya kalau saya bilang itu sebuah aset. Sebuah aset ya, energi yang bisa tadi kita arahkan. Gitu ya. Kalau justru kalau sebagai orang terdekat juga saatnya kita juga jadi pemerhati ya, membantu saat depresi gitu ya. Kalau saat panik mungkin kita hanya alihkan aja ya energinya, tetapi saat depresif rangkul dia untuk dia supaya tidak sampai down sekali seperti itu. Itu saja. Jadi bipolar bisa sukses, bipolar bisa berkarya, bipolar bisa bermakna buat kehidupan di mana saja. Ya.